Boleh dimatikan nih kameranya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Kita masuk ke bisa dibilang materi yang terakhir ya, itu random walk. Dan ini nanti eh, bahan ini akan menjadi tugas akhir, tugas yang keempat ya. Nilai bobotnya lebih besar nanti. Jadi outline yang akan kita pelajari ya, kita akan cara tentang rantai Markov, random walk sederhana. Ini contohnya bug life problem. Terus nanti yang terakhir eh, kita memodelkan pergerakan saham menggunakan binomial random walk ya. Ini akan yang akan menjadi tugas nanti. Sekarang kita lihat rantai Markov ya atau Markov chain. Ini Anda sudah belajar dulu di teori peluang ya. Diulang sekilas ya, diulas sekilas ya. Jadi proses stokastik XT, T-nya itu anggota indeks, itu disebut rantai Markov jika memenuhi seperti ini. Ya, jadi seperti yang sudah Anda pelajari ya, bahwa sifat khas dari rantai Markov Markov itu adalah memoryless namanya, ya tanpa memori ya. Jadi artinya itu seperti ini. Jadi peluang ya XT tambah satu sama dengan XT tambah satu ya. Jadi artinya di sini yang ini tuh peluang, ini pembacanya, ini nilainya. Jadi nilainya dengan huruf kecil, pembacanya dengan huruf besar. Jadi peluang XT tambah satu, ya, diketahui XT pada X pada saat T kurang satu sampai X0 itu sama dengan peluang XT tambah satu sama dengan XT tambah satu sama dengan diketahui XT sama dengan XT ya. Jadi kita lihat di sini ya, yang hilang itu adalah dari sini, dari T kurang satu sampai X0. Ini disebut dengan memoryless tadi. Atau lebih singkat, biasa dikatakan future, ya masa depan, itu bebas dari masa lalu, hanya terpengaruh masa sekarang. Itu sifat dari Markov ya. Dulu Anda juga sudah belajar ya, proses stokastik itu bisa dikategorikan ya berdasarkan ruang state-nya ya. Ruang state adalah kemungkinan nilai ya. Jadi kemungkinan nilainya itu nanti bisa diskrit, bisa kontinum. Terus bisa juga dari parameternya ini, dari indeksnya ini. Jadi indeksnya itu bisa diskrit, bisa kontinum. Oke. Jadi kalau misalkan eh, kita ingin memodelkan jumlah orang yang datang ke mengantri di Bank Mandiri, misalkan atau di Bank BCA di bawah ya, di bawah lantai TWLT lantai satu. Ya. Itu berarti ruang state-nya adalah diskrit ya. Sementara indeksnya kontinu karena orang itu datang ya berdasarkan dari fungsi dari waktu dan itu fungsi kontinum. Kalau kita berbicara misalkan jumlah bakteri ya, dalam setiap generasi itu ruang state-nya diskrit ya. Jadi satu, dua, tiga. Ya. Terus waktunya juga diskrit ya karena kita menghitungnya per generasi. Ya. Ini eh, Markov ya sifat Markov. Ini contoh Markov chain ya. Pertama ini white noise ini. Jadi white noise itu dia berdistribusi normal, ya. Distribusi normal eh, dengan rataan mu, ya si bahan bakunya sigma. Jadi ini misalkan ini ya kita mengirim eh, sinyal ya kita nah, seperti sekarang aja misalkan ini kan lewat internet ya kalau tidak lewat jaringan kabel ya lewat udara dikirimnya itu pasti ada noise-nya ya noise dari cuaca segala macam. Itu biasanya dimodelkan ya, dimisalkan noise tadi itu berdistribusi white noise seperti ini ya, normal dengan dengan uh, mu-nya ya, rataannya mu, simpang bakunya sigma. Atau random walk ya yang akan kita pelajari. Di random walk itu
Ya, posisi dia pada saat I tambah satu dipengaruhi oleh posisi dia pada saat XI ditambah satu random variable tertentu. Ya, jadi epsilon I ini mengikuti distribusi tertentu atau autoregressive model ya. Jadi nanti di analisa data ya kita akan belajar uh, regresi linear. Ya. Kalau regresi linear itu Y fungsi dari X ya. Jadi ada perubahan bebas, ada perubahan tidak bebas. Ya, tapi kalau yang autoregresif ya, itu dia perubahannya X semua. Cuma yang membedakan di sini adalah uh, yang pada saat ya X pada saat I tambah satu itu dipengaruhi atau sebagai fungsi dari nilai X pada saat I. Jadi makanya disebut autoregresif gitu. Atau Google PageRank ya. Ini yang mengukur ini ya, apakah satu uh, www link www itu penting atau tidak gitu. So, nah, sekarang kita masuk ke random walk ya. Jadi random walk itu digunakan untuk memodelkan ya, simulasi pergerakan sebuah objek dalam barisan langkah yang memiliki arah yang acak. Ya, jadi itu istilahnya ininya ya, definisinya random walk tadi dia gunakan untuk memodelkan sebuah simulasi pergerakan objek ya dalam barisan yang langkah yang memiliki arah yang acak. Jadi misalkan seperti ini. Ya. Jadi eh, si posisi yang sekarang itu di yang hitam ya, dia bisa bergerak ke segala arah ya yang random ya. Jadi kalau seperti ini ya, jadi posisi dia pada saat I tambah satu atau PI tambah satu sama dengan PI posisi dia sekarang ditambah epsilon I. Karena di sini pergerakannya itu hanya lewat gridnya saja ya, lewat garis-garisnya saja. Jadi kemungkinan itu hanya 5 ya. Ini min satu nol berarti ini ke kiri, ini tetap, ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke atas ya, masing-masing satu langkah ya. Jadi untuk memudahkan kan, atau menyederhanakan random walk itu nanti eh, dia bisa bergerak ke segala arah ya. Atau seperti ini ada 5 arah, 4 arah termasuk yang diam, tapi dia berpindahnya satu grid ya, satu langkah, satu di sini satu kotak dia berpindah setiap saat. Ya. Setiap berpindah itu berpindah satu langkah. Nah, sekarang kita lihat model bug life ya. Jadi ini tuh model sederhana ya. Jadi di sini kita punya ada kutu loncat ya. Dia berdiri di katakanlah di sebuah atas sebuah pensil. Ya, ada di sini 3 satuan ya. Nah, ini 1, 2, 3 panjangnya 3 satuan. Nah, terus di sebelah kiri ini ujung kiri dia jatuh mati, ujung kanan ada sarang cicak ya, dia akan yang dimakan sama cicak mati juga. Jadi dia nanti bergerak ke kanan atau kiri sejauh 1 sentimeter atau satu kotak ini setiap melangkah. Nah, terus ini tadi ya, di ujung kiri terdapat jurang, sebelah kanannya sarang cicak ya. Nah, terus peluang dia bergerak ke kanan dan ke kiri itu sama ya. Ini tidak harus sama ya. Jadi di sini dimisalkan dia peluangnya bergerak ke kiri ke kanan sama. Jadi misalkan ya tidak ada faktor eksternal ya, yang mempengaruhi keputusan si kutunya ya berarti dia bisa ke kiri ke kanan dengan peluang sama. Tapi misalkan di satu sisi terang, di satu sisi yang lain gelap yaitu ada kemungkinan peluang dia bergerak ke salah satu arah itu tidak sama ya, tergantung binatangnya. Kalau binatangnya menyukai cahaya, berarti dia akan berpeluang dia bergerak ke arah yang ada cahayanya itu lebih besar. Ya, ini pergerakan kutu loncat tadi dapat disimulasikan dengan menggunakan random walk ya. Jadi tadi ya satu langkah ke kanan, satu langkah ke kiri. Nah, sekarang kita lihat em, berapa peluangnya dia berada di ujung kiri ya jatuh ke jurang atau dimakan cicak ya di ujung kanan. Jadi kalau kita lihat di sini ya kita buat perpindahannya dia ya. Ini di sini ya. Ini tadi dia di kotak yang satu ya. Ini dia di sini dia dua kemungkinan jadi ya ke kiri atau ke kanan ya dengan peluang masing-masing setengah. Terus kalau di sini ya selesai ya karena dia tuh ke jurang. Terus kalau dia pindah ke kanan ya
bisa bisa ke kanan lagi akhirnya jatuh, atau dia ke kiri, ya, masih bisa dua pilihan, ke kiri jatuh, ini ke kanan, ya, ke kanan lagi jatuh, ke kiri, ini ke kanan atau ke kiri jatuh. Jadi di sini kita akan menentukan berapa peluangnya si kutu loncat ini berada di ujung kiri, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, eh, setengah seperdelapan ini adalah kemungkinan peluang si kutu loncatnya jatuh. Ya, jadi ini di kejadian ini, ya, kejadian dia jatuh dalam satu langkah atau dalam tiga langkah, ya. Ini bukan kejadian yang berturutan, ya, bukan dan penghubungnya, tapi atau, ya. Setengah atau seperdelapan, ya, atau sepertiga puluh dua. Jadi kalau ditambah lagi sini, ya, ini setengah lagi, setengah lagi, setengah lagi. Jadi setengah pangkat lima, satu per 32, ya. Itu adalah eh, atau, ya, berarti peluangnya dijumlahkan. Ya, jadi peluang dia jatuh ke sisi kiri itu adalah setengah tambah seperdelapan tambah sepertiga dua, ya, tambah titik-titik, ya, ada sehingga banyaknya kemungkinan ke bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan, ya, ini menjumlahkan n suku sebanyak tak hingga, ya, sebanyak tak hingga suku. Inilah deret, ya, ini namanya deret. Nah, sekarang kita lihat, ya, ini kalau saya tarik keluar setengahnya tinggal seperti ini, ya. Nah, kenapa diperoleh yang jumlah tak hingga ini adalah satu, ya, satu per satu kurang seperempat, ya, karena ini adalah deret geometri. Anda masih ingat dulu di SMA, ya, Anda sudah pernah belajar deret geometri. Ya, jadi deret geometri itu bentuknya seperti ini, ya. Sigma A kali R pangkat N kurang satu, N-nya dari satu sampai tak hingga. Jadi kalau dijumlahkan, ya, dan masukkan N1 berarti ini R-nya pangkat nol, ya. Pangkat nol satu berarti A tambah AR tambah AR kuadrat tambah titik-titik, ya. Nah, jadi sini suku awalnya A. Terus rasionya, ya. Jadi rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua, ya. Jadi suku yang berdekatan itu suku N plus satu dibagi UN. Jadi di sini kan suku kedua bagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku ketiga, ya, dibagi suku kedua. Ini semuanya adalah R, ya. Ini namanya dari geometri, ya. Jadi jika uh, kita punya deret, ya, yang memenuhi sifat ini itu namanya deret geometri. Nah, jumlah tak hingganya itu, ya, S tak hingga. Jadi jumlah titik-titik sampai tak hingga itu adalah A per satu kurang R. Ya, A itu adalah suku awal, R itu rasio. Nah, sekarang kita lihat deret yang ini. Ya, suku awalnya satu, ya. Nah, rasionya tadi apa? Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Seperempat bagi satu, ya, seperempat. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. 1/16 dibagi seperempat, ya, seperempat, ya. Berarti R-nya seperempat di sini. Ini adalah deret geometri, ya. Ini deret geometri, ya. Di GT, ya. Dengan A-nya itu satu, R-nya seperempat, ya. Jadi kalau dimasukkan ke formula ini berarti dia menjadi A, ya, satu per satu kurang seperempat, ya. Ini kan jadi apa? Setengah, ya, setengah di bagi satu per ini 3/4, ya. Berarti setengah kali 4/3 hilang berarti 2/3, ya. Nih, di peluang dia berada di sebelah kiri itu 2/3. Nah, sekarang di sebelah kanan, ya. Nah, tinggal ini aja jumlahkan aja nih. Ini seperempat, ya. Ini satu, ini kali ini ada dua. Terus kalau dia satu lagi, satu, dua, tiga, empat, 16, ya. Nah, berikutnya tambahkan aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Jadi setengah pangkat 6, ya, 1/64, ya. Tambah titik-titik. Nah, di sini kita keluarkan seperempat, ya. Seperempat, ya, berarti di sini, ya, A-nya satu, ya. A-nya satu.
R-nya juga seperempat ya. Nah, terus ini pengali ya, pengali biasa dapat sepertiga. Nah, sekarang coba pertanyaannya, berapa peluang si kutu loncatnya selamat? Tadi kan kalau jatuh ke kiri mati, jatuh ke kanan mati. Nah, sekarang coba berapa peluang kutu loncatnya selamat? Berapa peluangnya? Berapa peluang kutu loncatnya selamat? Ya, berapa peluangnya? Ya, tadi ke kiri 2/3 ya, ke kanan sepertiga. Berarti yang peluang dia selamat berapa? Berapa peluang kutu loncatnya selamat? Ini ke kanan sepertiga, ke kiri 2/3. Berarti dia selamat, kemungkinan selamat berapa? Coba ini sudah berapa jumlahnya nih? Sudah berapa jumlahnya? 3/3, Pak. Ya, udah satu kan? Ya, kan total peluang itu kan cuma satu. Ya, berarti kemungkinan dia selamat ya nol ya. Karena jumlah peluang total itu uh, satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pergerakan kutu loncat tadi ya, itu bisa kita gambarkan dalam bentuk seperti ini, lintasan seperti ini. Ya. Ini bisa lebih banyak ya. Ini dia tidak hanya uh, dua kotak, tiga kotak saja. Ini bisa ke bawah di sini, ini bisa ke atas di sini. Ya. Jadi ini ya dia kanan peluangnya P ya. Nah, terus ke kiri satu kurang P atau ke bawah satu kurang P. Ini posisinya di langkah pertama. Terus setelah itu dia bisa juga berpindah lagi ke kanan ya. Jadi peluangnya sekarang P kali P berarti P kuadrat ya. Dia berada di sini. Terus kalau dia bergerak ke sini ya, berarti peluang itu adalah P dikali satu kurang P. Itu yang lainnya ya kalau sampai N langkah nanti ya kita punya nih ya punya kemungkinan ya, posisi dari si kutu loncatnya itu bisa berada di sini ya x0 tambah n itu jika dia meloncat ke kanan terus ya. Nah, kalau di sini ya, ini artinya ada satu yang dia meloncat ke kiri ya. Dia ada banyak kemungkinan peluangnya ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, ini seperti binomial ya. Ya, jadi kan Anda masih sudah belajar di teori peluang dulu satu pubah acak ya eh, yang eh, menyatakan N percobaan ya, yang ya, banyaknya sukses dari N percobaan. Ya, N percobaan di sini melangkah. Ya. Terus setiap percobaan tadi ya, melangkah tadi hanya dua kemungkinan. Ya, karena ada dua kemungkinan sukses atau gagal. Ya, dengan peluang suksesnya P. Ya, itu distribusi binomial namanya. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini ya. Nah, kita bisa menghitung dengan cara lebih mudah ya, tidak uh, membuat dengan deret tadi ya. Jadi uh, peluang si kutu loncat tadi berada ya ke langkah ke arah kanan ya dari setelah melangkah n langkah itu seperti ini ya. Peluang x sama dengan x k b n p sama dengan ya, n faktorial per n kurang k faktorial per k faktorial ya. Jadi yang ini ya ini itu adalah kombinasi NK, kombinasi NK. Jadi kombinasi NK itu artinya N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Terus dikali P. P pangkat K dikali satu kurang P pangkat N kurang K. Ya. Dengan P itu adalah peluang eh, sukses. Atau kalau di sini berarti peluang dia melangkah ke kanan.
Ya, jadi nanti Anda hati-hati dengan pertanyaan ya. Jadi P-nya ini adalah peluang yang dimaksud di sini ya. Kalau ditanya dia melangkah ke kanan ya, berarti berapa peluangnya dia berpindah ke langkah ke kanan. Nah, itu sebaiknya P-nya itu dinyatakan atau diasosiasikan dengan peluang dia melangkah ke kanan. Dan kalau yang satu kurang P ya berarti yang ke kiri. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, sekarang coba kita coba rumusnya ya. Saya ada 10 percobaan ya. Terus eh, peluang dia berada K-nya itu 3 langkah dari posisi semula. Berarti apa? Peluang X-nya 3 ya. Itu apa? Kombinasi dengan ini ya. Peluang ke kanan itu sama dan ke kiri ya. Berarti apa? Kombinasi 10 3 0,5 pangkat 3 dikurangi kurang dikali ya dikali dengan 1 kurang P 0,5 juga. Nah, dipangkat 10 kurangi 3 ya. Nah, yang kombinasi 10 3 ini yang sama dengan ini 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi dikali 0,5 pangkat 3 ini juga dikali 0,5 pangkat 7 ya. Jadi ini peluangnya dia berada 3 langkah di sebelah kanan gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau eh, kemungkinan si kutu loncat tadi tidak hanya ke kanan ke kiri, tapi dia bisa diam. Ya, berarti sekarang ada 3 kemungkinan ya. Ya ini namanya bukan binomial lagi, tapi multinomial ya. Jadi ada peluang K, ada peluang Q ya. Peluang K itu peluang dia bergerak ke kanan, peluang Q itu ke kiri, ST itu tetap ya. Nah, nanti jumlah peluang itu satu, nanti setelah N langkah ya, dia berada K langkah ke kanan, L langkah ke kiri ya jadi seperti ini ya. Jadi ada dua ubah acaknya di sini X1 K ya ke kanan, X2 L ya terus ini B yang binomial atau multinomial ya. Ini jadi apa? N faktorial per K faktorial dikali L faktorial dikali N kurang K kurang L faktorial ya. Dengan peluang dikali peluang KA pangkat K ya karena tadi dia kan K ke kanan ya. Nah, peluang Q di L langkah ke kiri ya ini sisanya yang stay ya. Kalau misalkan 4 kemungkinan ya tinggal 4 tambah aja satu lagi kemungkinan ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini tadi eh, ringkasannya tadi ya. Ini, ya random walk. Wah, nah sekarang kita lihat eh ini ringkasannya tadi aja. Ya. Eh, contoh ini ya, ini yang akan terkait dengan tugas Anda nanti ya. Stock price model sebagai binomial random walk ya. Jadi di sini kita bukan memprediksi harganya tapi trennya. Ya. Jadi di sini harga sahamnya up ya atau down ya. Up di sini bukan persennya ya, tapi harga semula ditambah dengan kenaikannya. Jadi kalau misalkan naik 10% ya berarti U-nya itu 1,1. Kalau turun 10% berarti D-nya itu 0,9 ya. Ya, karena ini eh, ST dikali U ya. Beda kalau rumusnya menjadi ST kali 1 tambah U. Nah, itu baru U-nya itu persen kenaikan. Ya. Kalau turun berarti apa? 1 dikurang persen turunnya. Tapi kalau di sini dia dikalikan langsung ya. Berarti yang U di sini ya
Itu satu ditambah persen kenaikan ini, yang D itu satu dikurangi persen turunnya. Nah, modalnya di sini peluangnya P yang untuk naik satu kurang P turun ya. Dia tidak harus sama ya. Jadi peluang naik dan turun tidak harus sama. Jadi bisa jadi ya saham tertentu untuk masa waktu tertentu peluang naiknya lebih tinggi ya dibanding peluang turunnya. Nah, di sini kita bisa menghitung nanti nilai pada saat eh, T1 ya. Katakanlah awalnya itu S0. Eh, jadi pada saat T1, S1 sama dengan kemungkinan nilainya U kali S0 dengan peluang P, D kali S0 dengan peluang satu kurang P. Ya. Terus untuk T2 ya, ST2 sama dengan ini sama ya, dari melihatnya dari S1-nya dia naik ya, U S1 atau turun D S1 dengan peluang P. Dengan ini peluang satu kurang P. Nah, lihat di sini, ini kembalikan ke harga semula. Ya, S1 tadi kan ada dua kemungkinan seperti ini. Ini tinggal kalikan aja. Ini berarti U ya, U kuadrat S0 dengan peluang P kuadrat. Ini dia naik-naik gitu. Terus ada yang menyilang ya. Nah, ada yang menyilang ya. UD S0. Jadi ada di sini dia naik, dia turun, atau di sini turun, di sini naik gitu. Jadi dia peluangnya seperti ini ya. P kali satu kurang P. Terus D kuadrat S0 ya, dengan peluang seperti ini. Satu kurang P kuadrat. Ya, ya satu kurang P, satu kurang P ya. Dua turun, satu kurang P. Turun lagi satu kurang P. Berarti kalau dua kali turun ya, nilainya akan D kuadrat S0. Peluangnya seperti ini. Ya, nah sekarang kita lihat eh, ini kan binomial ya. Jadi kita bisa nanti eh, menentukan peluangnya nanti ya setelah N hari ya, setelah N hari. Nah, beli sukses di sini naik ya. Jadi kejadian harga saham naik dengan kejadian sukses dengan peluang P ya. Berarti P di sini adalah peluang dia naik ya. Jadi dari N hari perdagangan terus K kali itu naik. Berarti dia eh, kombinasi NX dikali peluang naik pangkat X dikali satu kurang P dikali N ya, hari perdagangannya dikurangi X. Harganya berapa? Harganya segini ya. ST kali U pangkat X ya. Jadi U X pangkat X ini naik dia. eh, X tadi jumlah berapa kali dinaik ya. Nah, terus dikali D eh, berapa banyak dia turun ya. Jadi di sini peluang U dan D-nya itu sama ya 10%. Peluang naik dan turunnya sama ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita coba eh, pindahkan yang ini ya, biar kita hitung nanti ke pakai Excel ya. Ya, misalkan gini. Eh, eh, hmm, kita punya saham BBRI misalkan ya, BBRI. Ya, jadi hari ini itu dia S0-nya itu 4000 4070 tadi ya. S0-nya itu 4070 misalnya ya. Terus katakanlah P-nya itu ya peluang dia naik katakanlah 0,4 ya. Berarti di sini eh, satu kurang P-nya ya peluang dia turun itu menjadi 0,6 ya. Nah sekarang sekaranglah N-nya itu eh, 10 hari ya 10 hari perdagangan. Oke. Terus kita akan menghitung eh, X-nya itu 4 misalkan ya. Jadi artinya di sini eh, 4 kali naik gitu dari 10 ini. Berapa peluangnya? Ya sekarang kita hitung peluangnya ya. Jadi peluangnya peluang 4 kali naik ya.
empat kali naik dari 10 hari perdagangan ya. Berarti ya ini berarti ini ya. Hmm. N faktorial. Ya, N faktorial. Ya, coba ya kita masukkan aja di sini. N-nya 10. Angkanya mesti besarin ya. Ini N nya. Oh ini aja masukkan di sini. N-nya 10, X-nya 4. Coba hitung ya. P-nya kita pisahkan yang bagian depannya dulu, yang faktorialnya. Ya, ini P. Bentar, belum P ya. Jadi ini sama dengan ini faktorial, faktorial. Salah, salah rumus. Faktorial apa ini? Sama dengan apa formulanya? Faktorial. Nggak bisa ya? 3 fak, fak. Ntar ya, coba tanya ke Google dulu apa ininya. Faktorial Excel formulanya. Faktorial Excel. Fak number. Fak, fak P. Ya benar tadi fak ya. Oh iya, fak dari N ini ya. Terus dibagi dengan eh ini nggak salah ini. Ini X ini X faktorial ini bukan N faktorial. N faktorial ini harusnya hilang. Ini salah nih rumusnya. Ini harusnya N faktorial dibagi X faktorial dikali NX kurang faktorial ini. Ya. Terus sama dengan kita hitung lagi faktorial dari kurangnya bawahnya 4. Terus faktorial dari 6 ya. Ya, berarti yang depan ini saja sama dengan ini ya n faktorial dibagi x faktorial dikali faktorial ya dari 10 ya. Nah, sekarang kita hitung nih P ya. Jadi P peluangnya ini sama dengan ini dari 10 dikali eh, nah, 0,5 pangkat tadi kan 4 kali naik ya 4 dikali bukan 0,5 peluang naiknya tadi 0,4 nih 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 6 ya apa yang salah bentar kurung berarti ya ini oh ini pangkat 6 ya. Nah, jadi segini peluangnya ya jadi peluang 4 kali naik
dari 10 hari perdagangan ya. Nah, sekarang harganya berapa ya? Ini peluangnya, ini peluang peluang harganya berapa ya? Jadi harganya itu ya masukkan aja nih. Ya, S0-nya tadi berapa? S0-nya 4.070 ya. Dikali oh ya, asumsi naiknya ya. Nah, di sini asumsikan ya, naiknya itu 10%, turun 10%. Ya, jadi oh jangan ya boleh ya naik 10%, ya, turun 10 persen ya. Berarti di sini S0 ya, S0 tadi 4.200 ya, dikali ya lihat U itu bukan 10% ya, tapi 1,1 ya, ya atau 1 tambah 10% gitu. Ya, jadi ini kali 1,1 pangkat 4 pangkat 4 ya, 4 hari 4 kali naik dikali dikali turunnya 6 kali ya, 0,6 pangkat 6 0,6 ya, harganya ya 0,9 jadinya ya, karena dia tadi kan turun 10% ya, ini pangkat 6 ya. Nah, ini udah itu bukan peluangnya tapi si berapa eh, naiknya ya, berapa naiknya dan berapa turunnya. Jadi kalau kita ini kan nah, jadi setelah 10 hari ke depan harganya menjadi 3.267 ya. Jadi lebih kecil ya dari eh, yang sebelumnya yang sekarang ya, karena lebih banyak lebih sering turun ya, 6 kali turun 4 kali naik gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada? Ya. Slide-nya masih kelihatan kan? Masih kelihatan slide-nya? Tadi pindah ke Excel, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sekarang juga ganti slide kelihatan. Ya, nah sekarang ini untuk tugas yang keempat ya. Jadi tugas keempat itu adalah Anda memodelkan pergerakan saham ya, naik atau turun atau Anda boleh menambah, tidak hanya dua kemungkinan ya. Kalau dua kemungkinan juga boleh ya, dari harga saham ya, menggunakan yang barusan itu, yang binomial, binomial random walk gitu. Nah, terus nanti asumsi yang tadi ya, berapa peluang naik, berapa peluang turun, terus P-nya, U-nya berapa, D-nya berapa, itu Anda dapatkan dari ini. Data historis saham selama tahun 2024 ya. Nah, jadi silahkan Anda mau menentukan skenario pergerakan sahamnya ya. Jadi setiap skenario-nya diberikan penjelasan, mempertimbangkan data historis dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakannya. Terus simulasi pergerakan sahamnya dibuat menggunakan Colab ya, Colab Python. Nah, nanti Anda membuat ya, memilih 4 saham dari 4 sektor yang berbeda ya. Jadi sektor saham yang di listing di Bursa Efek Jakarta itu ya, IDX itu bahasa Inggrisnya, itu 11 sektor ya. Ini ada yang lupa satu lagi ya. Anda pilih 4 sektor. Jadi tidak boleh sahamnya 4 saham ini berada di sektor yang sama. Jadi misalkan Anda pilih satu di energi, satu industrian, satu kesehatan, satu ke keuangan ya. Keuangan misalkan BBRI misalkan yang tadi ya. Nah, kesehatan misalkan KF. Nah, energi misalkan ini ada brand ya, ada banyak. Anda pilih 4 saham, nah, lalu Anda buat skenario modelnya, simulasi pergerakan sahamnya itu selama tahun 2024 ya.
Ya, jadi data histori tahun 2024, simulasi Anda juga tahun 2024 gitu. Nanti Anda bandingkan eh, kira-kira cocok tidak simulasi random walk, binomial random walk itu untuk memodelkan eh, pergerakan saham yang Anda pilih ya. Realnya seperti ini, simulasinya seperti ini. Kalau melihat yang jauh ya silakan diceritakan kira-kira apa yang menyebabkan ininya ya. Nah, terus nanti ada penilainya, nanti ada laporan ya. Nah, terus nanti ada presentasi. Ya, ini di YouTube aja ya, udah terlalu banyak ini. Oh, nggak sempat lagi nanti. Terus laporannya itu formatnya seperti ini ya. Cover, ada pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan, terus ada model dan simulasi, terus ada analisa dan kesimpulan. Ya, jadi eh, nanti kalau misalkan ada yang melenceng ya, nah yang melenceng berbeda dengan eh, historinya, ya, dan tinggal coba dianalisis di situ. Ya, bisa saja ya, kemungkinan besar sih melenceng ya, karena eh, pergerakannya itu banyak ada faktor-faktor yang lain gitu ya, tapi kita hanya memodelkan berdasarkan peluang saja. Nanti ya, silakan ada analisis itu. Ya, silakan di kalau dapat pertanyaan, ya ini tugas ini ya, tugas yang keempat dan ini nilainya lebih besar dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan tidak ada presentasi. Jadi buat Pak. PPT-nya dulu ya. Jadi buat PPT-nya, usahakan PPT-nya bagus. Ya, jadi jangan banyak tulisan gitu ya. Perbanyak gambar tabel ya. Ya silakan kalau ada mau pertanyaan. Pak, maaf Ini sih Pak, untuk izin tanya Pak. Ya, kenapa? Ini kan tahun 2024 yaitu N-nya itu gimana Pak? Per bulan atau Harian, sama harian. iya per minggu per Sebelum atau per bulan gitu Pak di tahun harian, 2024-nya perdagang hari? harian, harian. Oh, berarti nanti ada 360-an gitu ya Pak? Oh, kurang. Kan hari itu kan hari kerja, hari kalender. Hari perdagangan itu kan kurangi Minggu, Oh, Sabtu juga nggak ada, merah juga nggak ada. oh oke Pak. Anda Kasih. nanti ambil di financial.com ya, coba sebentar, share lagi ya. Nih, finance.yahoo.com ya. Oh, nah di sini set ya. Kalau ini kan ini di Amerika ya, jadi Anda hati-hati mengambilnya. Anda nanti pakai saham yang di Indonesia ya. Jadi eh, ditambah dengan .jk. Jadi misalkan Bank Rakyat Indonesia itu saham kode sahamnya itu BBRI ya. Nah, pasti ada .jk-nya seperti ini. Ya, jadi .jk ya. Ya. Oh, salah, salah. Ya, .jk. Nah, ini baru nih Bank Rakyat Indonesia ya. Jadi ini kebetulan tadi kita tekan ini udah muncul BBRI. Tapi kalau misalkan TLKM misalkan ya, TLKM, nah ini beda-beda ya. Yang ambil yang .jk-nya. Ambil aja yang BBRI itu deh, BBRI.jk. Nah, ini ada ininya di sini ya. Eh historinya ya. Nah, di sini tuh ada Anda bisa download di sini nih. Mana tombol download dulu. History, data. Nah, ini ya. Ini muncul ya. Segala place ya. Ambil yang daily ya, di daily. Ini daily. Terus ini bisa ininya periodenya di ini kan ya misalkan
Nih, ya ada pilih startnya, N-nya, nanti dulu tuh ada tombol download di bawah. Kalau tidak ada Kopas saja masih bisa. Nggak ada ininya ya downloadnya. Anda bisa Kopas saja. Ya, Anda pakai nanti close ya. Ini harga close yang dipakai. Ini close. Ya, ini high, ini tinggi, ini tuh, low-nya, ya ini volume. Anda panggil, pakai yang close. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Close itu apanya ya, Pak? Close itu penutupan, harga penutupan tiap hari. Itu yang dipakai. Itu yang dihitung sebagai harga saham hari itu. Penutupan Oh, harga jadi saham kalau itu misalkan ya, misalkan ya, S0 gitu berarti yang paling Januari itu ya, Pak? ya, awal awal tahun. Awal tahun perdagangan tahun 2024 gitu. Oke. Kasih, Kalau Pak. 1 Januarinya jatuh hari 1 Januari merah pasti. Hari apapun Oh dia iya, jatuh Pak. pasti tutup 1 Januari. Mulainya pasti eh, lebih dari 2 Januari gitu. Belum tentu juga 2 Baik, Januari kan. Kalau misalkan 1 Januari itu hari Jumat, berarti 2 Januari itu Sabtu ya. 3 Januari Minggu, berarti 4 Januari awalnya. Jadi ini aja awal perdagangan di tiap tahun di tahun 2024 gitu. baik, Pak. Ya nanti ada ini sedikit sulit ya dibandingkan yang sebelumnya. Nanti ada punya waktu lama 4 sampai 4 Januari ya. Jadi ada beberapa skenario yang Anda sendiri yang masing-masing berbeda-beda karena misalkan P-nya peluang dia naik, peluang dia turun, ya tergantung saham masing-masing. Karena ada saham yang sering naik dibandingkan turun ini. Ya, terus naiknya berapa persen, turunnya berapa persen itu beda-beda juga ya. Dan eh, D tadi tidak harus simetris ya, tidak harus naik 10% turun 10% gitu. Silakan, mau bertanyakan lagi? Pak, untuk sektor-sektornya itu apakah harus sesuai nomor kelompok? Kenapa? Yang sektornya apakah harus sesuai nomor kelompok atau tidak? Oh ininya, pembagian ininya. Iya, Pak. Oh sektor mah bebas aja, pokoknya empat saham dari empat sektor gitu. Jadi tidak boleh sama ya, kalaupun sama analisisnya harus berbeda, nggak mungkin sama analisisnya. Tapi untuk amannya ya, Anda pilih sendiri aja, jangan nanya ke kelompok yang lain. Kecil kemungkinan akan sama kalau Anda tidak menanya kelompok yang lain, Anda pilih apa, nanti Anda samakan gitu. Izin bertanya, Pak, berarti peluangnya ini konstan ya, Pak? Misalkan P-nya tuh 0,6 gitu, berarti 0,6 Ya, terus gitu sampai akhir tahun. ya itu tergantung termasuk model yang mau Anda ini kan, Anda bangun. Ya kalau Anda kreatif boleh aja, asal masuk akal. Yang penting kita mau memodelkan random walk, binomial random walk pergerakan sahamnya gitu. Yang paling sederhana ya sama saja P-nya itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Tapi kan bisa saja kan nanti Anda punya ide ya untuk sekian-sekian bulan sekian P-nya ini nanti berubah lagi ya. Jadi codingan Anda lebih rumit nanti. Baik, Pak. Bapak untuk kelompoknya sama kayak biasa itu ya? Sama kelompok yang sama Ren. Ya, harus sama Oh, ya kalau Anda bedakan lagi nanti bagaimana penilaiannya. berarti itu satu kelompok pilih 4 sektor, terus pilih juga 4 saham dari empat sektor itu gitu ya? Bukan Pak. Jadi di setiap sektor tuh pilih satu. Berarti intinya itu Anda mengerjakan 4 saham. Oke Pak, terima kasih. Jadi bukan 16 saham ya, tapi 4 saham. Tapi sahamnya itu harus dari sektor yang berbeda gitu.
Pak, izin nanya untuk eh, sumber data historical itu apakah harus dari finance.yahoo.com ini karena dia ternyata nggak bisa di copy paste Yang atau barusan boleh nggak bisa di copy paste. ya nggak bisa di copy paste dia harus langganan gold untuk bisa dapat CSV-nya. Itu bisa dari sumber lain atau gimana ya? Dari ini ya dulu tuh bebas. Ntar. Dah ini sekarang ya. Dah, dulu tuh masih bebas ininya mau atau ini aja lah. Ya udah tidak harus ini juga kan bisa dilihat kan Anda bisa catat aja. Ya gimana lagi? Yang paling gampang setahu saya tuh yang ini yang ada atau kalau Google punya ya. Tapi kalau yang Yahoo ini ya kan bisa aja ininya perpanjang kan. Yang kan yang dipakai kan tidak ini ya. Open, high, low tidak digunakan, adjective clause tidak dipakai, volume tidak dipakai. Yang dipakai hanya clause saja. Udah manual aja lah. Kecuali kalau dapat sumber yang lain ya yang masih gratis. Kalau dulu masih gratis loh. Setelah berapa tahun yang lalu masih gratis, sekarang nanti udah berbayar. Ya silakan ada pertanyaan lagi? Oh ya nanti ujian eh, saya masih ngerekam ya. Jadi ujian eh, yang CLO ini ya, yang ABM sama yang eh, stokastik ya, stokastik modeling itu lewat LMS ya. Nah, terus saya langsung saja mungkin daripada menunggu setelah selesai semua dikoreksi akan repot nanti. Jadi untuk CLO 1 dan 2 yang kemarin ujian tulis itu remedialnya kita adakan di waktu yang sama dengan ini dengan ujian ini, tapi lewat LMS juga, tidak tulis ya. Jadi yang boleh ikut remedial ya nilainya 52 ke bawah ya karena nilai maksimum dari remedial itu hanya 52 50 dalam skala 100 ya. Jadi kan kemarin itu kan 51 maksimumnya ya. Berarti kalau 52 itu berarti Anda dapat yang 5 di ya itu berarti ya 25 ke bawah lah itu. Ya kalau yang 52 ke atas dalam skala 100 ya percuma ya ikut remedial. Silakan ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri kuliahnya. Izin bertanya Pak, berarti nanti itu yang UAS itu ABM sama stokastik ya Pak? Iya, IBM sama Stochastic. Yang kemarin Itu itu yang Monte Carlo sama yang Random Walk sama yang IBM. Tapi lebih iya banyak soalnya yang di ini ya. Lebih banyak soalnya yang di stokastik, yang Monte Carlo, Random Walk gitu. Kalau yang IBM palingnya hanya satu atau dua. Karena kan sudah sering kuis kita kan kemarin. kalau minggu depan Pak, minggu 15 itu agenda kita apa ya Pak? Itu asinkronus saja. Paling ini aja nanti. Kalau Anda mau bertanya, ada yang mau ditanyakan lewat WA grup aja. Oke, baik Pak. Atau Terima kasih eh, banyak. ya, karena ada yang ini kan merayakan ini ya ini yang Kristen sama Katolik kan merayakan ini. Ya mungkin ibaratnya kayak inilah semacam ya hampir tidak ada kuliah lah itu. Materi kita juga udah habis. Siapa? Ada saja belajar ya karena nanti kita di ujiannya itu nanti semuanya lewat LMS ya. Eh, EBM sama yang stokastik itu ujian ya. Yang tapi nanti ini ya usahakan yang bagus ya karena tidak ada lagi remedialnya nanti yang kemarin yang ujian tulis itu yang di bawah 52 dalam 100 akan langsung diadakan remedial ya, menggunakan LMS. Jadi Anda sekaligus belajar nanti semua semua materinya gitu.
Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti ini ada rekamannya, nanti saya share nanti. Ya, tutup ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih